Halo semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita akan bahas bersama mengenai ciri-ciri bahasa baku. Materi ini adalah materi kelas 11 bagian dari kaidah kebahasaan proposal. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Sumber rujukan untuk kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ciri-ciri bahasa baku. 1. Bebas dari kosakata bahasa daerah yang belum diterima. Bahasa daerah adalah sumber terbesar dari bahasa Indonesia. Kontribusi bahasa daerah cukup besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Artinya, banyak kosakata dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa daerah. Contohnya kata cabai diserap dari bahasa Jawa yaitu cabe. Berikut kata durian dari kata duren dalam bahasa Jawa. Penyerapan kata-kata tersebut disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. 2. Bebas dari kosakata asing yang belum diterima. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, juga bertambahnya jenis pekerjaan di berbagai bidang, dan banyak perkembangan lainnya mengharuskan penambahan istilah untuk hal-hal baru yang ada. Salah satu sumbernya adalah bahasa asing. Bahasa asing diserap untuk pembentukan istilah yang belum ada atau tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa daerah, penyerapan bahasa asing disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, bentuk tidak baku takwa menggunakan huruf ki adalah bentuk asli sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bentuk bakunya adalah takwa menggunakan huruf k setelah diserap sesuai ejaan bahasa Indonesia. 3. Penyerapan kata asing sesuai kaidah. Contoh, bentuk tidak baku aktif menggunakan huruf P. Ini terjadi karena pengaruh dialek daerah tertentu. Bentuk bakunya adalah aktif menggunakan huruf F. Kata aktif diserap dari kata bahasa Inggris yaitu active. Sedangkan kata aktivitas bukan bentuk imbuhan dari kata dasar aktif, melainkan kata serapan dari kata berimbuhan bahasa Inggris yaitu activity. Ada kaidah atau aturan penyerapan bahasa asing. Salah satu contoh, kata bahasa Inggris dengan akhiran isation dan iti diserap bersama kata dasarnya, lalu iti berubah menjadi itas dan isation menjadi isasi. Misalnya, university menjadi universitas atau organization menjadi organisasi. 4. Proses pembentukan kata sesuai kaidah. Selain kata serapan, dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata turunan, yaitu kata yang merupakan hasil perluasan dari kata dasar. Kata turunan adalah kata berimbuhan, seperti kata dimakan dari kata dasar makan yang mendapat awalan di sehingga menjadi kata kerja pasif. Jadi ada kaidah atau aturan dalam pembentukan kata. Contoh kata-kata tidak baku karena kesalahan pembentukan kata seperti kata berpetualang dan kata dirubah. Bentuk bakunya adalah bertualang dan diubah. Awalan dilekatkan pada kata dasar ubah menjadi diubah, bukan dirubah. Lalu kata bertualang. Kata dasarnya tualang yang artinya berkeliaran atau mengembara. Petualang artinya orang yang melakukan kegiatan tualang atau mengembara. Jika dilekatkan konfiks per-an pada kata dasar tualang menjadi pertualangan yang artinya tempat bertualang. Lalu jika ditambahkan awalan ber pada kata tualang menjadi bertualang yang artinya mengembara kemana-mana. Jadi kata berpetualang tidak baku karena tidak jelas maknanya. 5. Penggunaan ejaan sesuai kaidah.
Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan dalam suatu bahasa termasuk tanda baca. Contoh penulisan kata bila mana, binaraga, dan antar sekolah, bentuk bakunya adalah ditulis menjadi satu kesatuan atau digabung. Khusus untuk ejaan, kita akan bahas secara khusus dalam materi EYD. Demikian pembahasan kita mengenai ciri-ciri bahasa baku, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.